Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur. Karena rahmat kalimat ini adalah orang yang kafir 7 tahun dan melafalkan kalimat ini. Kan dijelaskan kulladzina kafar. Kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafalkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti di mana orang yang kafir 7 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangkal. Ini yang PR. Seakan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah, dan dia tetap kalimat thayyibah entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Hingga Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad, supaya teman-teman ngelafatkan kalimat ini lebih lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, telek itu, permewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Surga dibikin segala kemewahannya dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100, khayal mereka. Itu saya keinginan mereka, itu bagi yang melafatkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah 7 tahun. Kita bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 7 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Di kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafatkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika orang mati, hitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan ya gitu. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah, itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, itu mengerikan, itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Jika dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba Allah itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya. Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an azkurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Jika mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat engkau. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lafadzkan la ilaha illallah. Terus qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan enggak ingin lah sama dengan orang NU ya semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat, fatayat di Taiwan di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial, enggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai
banyak orang gitu. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab, qala qul la ilaha illallah. Ya sudah, pokoknya ngelafadzkan la ilaha illallah kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan, ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bih. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU istighosa pasti la ilaha illallah. Kira-kira itu ya masa kalimuah sama dengan Banser sama dengan Ansor sama dengan adat NU, beliau nggak mau, inginnya spesial itu, inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa amiruhunna ghairi wal aradi nasab'a fi kafatin. Ada yang baca fi kifatin wala ilaha illallah fi kafatin atau fi kifatin namalat bihinna la ilaha illallah. Sudah Musa, yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafatnya siapapun itu akan spesial di mata kita. Karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafatkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi, bandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Jika dalam satu riwayat ada orang yang salahnya itu banyak sekali, bisa baca ya, ada kata ini di riwayatnya Ahmad bin Hambal, kata Rasulullah SAW, Inna Allaha ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suruh ali tis'atan wa tis'ina sijilan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada bok kesalahan 99 bok kesalahan. 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha misumatil basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per bok. Per boknya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira per kesalahan itu berdurasi 10 kilo lah. Sumayaqulu atungkiru min hadza syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Singkat cerita orang itu ngakui. Terus Allah fayukhriju bitaqatan. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya, dia punya 99 kotak kesalahan, per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil, terus si orang tadi